Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Athaillah Al-Farabi dengan NIM C2C023052 kelas B. Di sini saya insyaallah akan menjelaskan tentang tugas statistika hipotesis hipotesis proporsi. Di sini kita lihat contohnya, contoh soalnya, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa 60% siswa SMP di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki smartphone untuk pembelajaran daring di rumah masing-masing. Nah, bisa kita ketahui di sini proporsinya itu adalah 60%. 60% dan bisa jika kita desimalkan menjadi 0,60. Lalu, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 50 siswa yang diambil secara acak? Nah, bisa kita lihat ini adalah jumlah populasi atau jumlah siswa yang akan diambil itu 60. Jadi N-nya itu adalah 50. Secara acak terdapat 33 siswa yang menggunakan smartphone. Di sini bisa kita lihat 33 siswa yang menggunakan smartphone itu hanya 33 dari 50 siswa. Jadi X-nya itu atau yang menggunakan smartphone itu hanya 33. Dan lalu gunakan taraf signifikansi 10% dengan alternatif lebih besar dari itu. Nah, signifikansinya itu 10%, jadi alfanya itu 10%, kita desimalkan menjadi 0,10. Karena peneliti menduga bahwa masa cuma 60% sih siswa yang menggunakan handphone, mungkin bisa lebih besar dari itu. Maka kita menggunakan rumus H1 P lebih besar dari P0. Lanjut penyelesaiannya. Pertama, formulasi hipotesis. H1 P lebih besar dari 0,60. Jikalau H1-nya lebih besar dari 0,60, maka H0-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,60. Yang kedua, taraf signifikansi alfa dan Z tabel. Alfa sama dengan 10% sama dengan 0,10 atau jika kita desimalkan. Z tabel sama dengan Z alfa sama dengan Z 0,10 sama dengan jikalau kita menggunakan tabel Z, maka kita akan dapati dari 0,10 itu 1,28. Yang ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima jika Z0 kurang dari atau sama dengan 1,28. H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari 1,28. Nah, kurang lebih ini itu sama kayak formulasi hipotesis tadi sini. Jadi dia ini ditolak jika lebih besar dan ini diterima jika Z0-nya itu kurang dari atau sama dengan. Lanjut, statistik uji. Z0 itu sama dengan ini tadi itu yang siswa yang menggunakan handphone ada berapa? X dikurang N, ini jumlah populasinya, proporsinya, dibagi akar jumlah populasi proporsi dikurang 1 kurang proporsinya. X-nya berapa? 33 tadi ya. Siswa yang menggunakan handphone itu 33 dikurangi jumlah populasi N itu 50 dikali dengan proporsi 0,60 dibagi jumlah populasi 50 proporsinya 0,60 dikali 0,60 dikali 1 dikurang proporsinya 0,60. Nah, cara mengalikannya itu 33 dikurang 50, 33 dikurangi 50 dikali cara mengalikan 50 dikali 0,60. Cara mengalikannya itu kita coret 0 di sini, maka koma ini mundur di sini. Jadi 06,0. Jika dikali 5 kali 6, maka dapatlah hasil 30. Begitu juga ini, karena ini sama, langsung saja kita turunkan menjadi 30 juga. Nah, ini 1 dikurangi 0,60.
Berarti 1 dikurang 0,6. Berarti 1 ini adalah sebenarnya 1,0. Maka kita dapati hasil 0,40. Maka kita turunkan seperti biasa. 33 dikurang 30, maka dapatlah hasilnya 3. 30 dikali 0,40. Cara mengalikannya gimana tadi? Kita coret nolnya, maka kita mundurkan komanya. Jadi 3 kali 4 itu maka dapatlah hasil 12. Kita turunkan lagi 3 per berapa? Akar dari 12 adalah 3,464. Sama dengan, jadi 3 dibagi 3,464, kita dapati hasil 0,866. Alhamdulillah, sekarang kita telah selesai hipotesis dari proporsi. Langsung kesimpulannya, karena Z0 sama dengan 0,866, maka itu adalah berarti tadi apa? Kurang dari atau sama dengan Z0, 0,5 sama dengan 1,28. Jadi ini kurang dari 1,28, maka H0-nya itu diterima. Jadi pernyataan Dinas Pendidikan bahwa 60% siswa SMP di Kabupaten Sukarajo telah memiliki smartphone untuk pembelajaran daring di rumah masing-masing adalah benar. Lanjut kita ke uji hipotesis variansi. Contoh soal pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya memiliki simpangan baku sekitar 60 jam. Maka ini adalah sigmanya, sigma. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa simpangan baku lampu tersebut telah berubah. Menentukan hal ini dilakukannya penyelidikan dengan jalan menguji 30 lampu. Jadi 30 lampu ini itu jumlah populasi atau N-nya, ternyata simpangan bakunya 55 jam. Itu ialah S-nya atau sampelnya. Selidiki dengan taraf nyata 0,605. Jadi ini itulah alfanya, apakah simpangan baku dari lampu tersebut sudah berubah atau belum. Maka langsung saja kita jawab penyelesaiannya seperti sama kayak tadi. H0 sama dengan sigma kuadrat sama dengan 3600. Variansinya sama atau belum berubah. Jikalau ini variansinya sama atau belum berubah, maka H1-nya itu berubah. Jadi H1-nya berubah jadi 3600. Alfanya berapa tadi? 0,05. Digunakan uji chi-square. Jadi di sini kita melakukan uji chi-square dengan V-nya itu 29 kali 49, 30 kurang 1 jadi 29, dan titik kritis chi-square-nya itu adalah rumusnya karena kita menggunakan karena menggunakan dua arah, jadi ini chi-square-nya 1 dikurang alfa per 2. Oke, sama dengan chi-square 1 dikurang berapa? 0,025. Berarti 1,0 dikurang 0,025, maka dapat hasil 0,975. Sama dengan jikalau kita lihat tabel dari indeks chi-square itu, jikalau ini tadi 29 dan ini 0,975, maka dapatlah hasilnya 16,047. Serta chi-square-nya yang satu lagi itu 0, sama dengan rumusnya adalah alfa dibagi dengan 2 sama dengan chi-square 0,05 dibagi dengan 2, maka dapatlah hasilnya 0,025. Sama dengan jikalau kita lihat di tabel atau indeks dari chi-square, maka kita dapat hasil 45,722. Daerah kritisnya x2 x kuadrat itu berarti 16,047 yang ini, atau X2-nya adalah lebih besar dari 45722. Oke, nilai chi-square-nya sama dengan berapa tadi? Jumlah populasinya itu 30 dikurangi dengan 1 dikali sampelnya tadi 55 kuadrat dibagi 60 kuadrat, atau sigmanya ya sigma kuadratnya itu 60 kuadrat 60. Maka kita dapatlah hasil 24,368. Keputusan karena 24,368 berada pada daerah penerimaan H0, maka terima H0 artinya dari data sampel disimpulkan bahwa simpangan baku dari lampu pijar A belum berubah. Jadi yang belum berubah yaitu H0. H0 itu berarti tidak berubah. Mungkin
Cukup sekian presentase dari saya. Semoga kalian semua paham dan saya juga bisa paham. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Ibnu Athail Al-Farabi mengundurkan diri, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.